Di video ini gue akan bahas tentang yang namanya neraka laki-laki. Apa itu neraka dari seorang laki-laki? Di dunia zaman sekarang ya banyak banget laki-laki itu hidup gue sebutnya di neraka laki-laki ini. Di mana mereka nggak dihargai sama keluarga sendiri. Punya istri nggak dihargai sama istri. Punya pacar pun nggak dihargain sama pacarnya. Dianggap sebelah mata, ya dipandang sebelah mata, nggak dilihat sebagai manusia. Bahkan sama orang tua dari istrinya, laki-laki itu banyak yang diinjak-injak. Dan mereka tidak apa-apa untuk diinjak-injak. Ini yang gue sebut dengan neraka laki-laki. Diremehkan sama teman, nggak dianggap sama keluarga besar. Keluarga lu pun nggak dianggap sama keluarga besar. Ketika makan-makan misalnya tahun baru, ya keluarga lu itu yang disuruh cuci piring. Keluarga lu yang paling nggak dianggap karena mobilnya datang ke rumahnya paling jelek. Kenapa semua ini bisa terjadi? Simple, laki-lakinya itu nggak punya yang namanya kompetensi, ya nggak kompeten dalam semua yang dia kerjakan. Dan ini adalah neraka laki-laki yang gue bingungnya ya, banyak laki-laki nggak apa-apa gitu hidup sebagai pecundang seperti ini. Kalau kalian kilas balik ya di zaman Roma itu kalau kalian mikir peperangan, ada yang namanya siege warfare, di mana itu kalian harus masuk ke sebuah benteng. Kalian mau serang sebuah kastil, itu ada bentengnya, lo harus naik, ya. Gimana cara naiknya? Ya pakai tangga zaman itu. Nah lu akan pikir sekarang pecundang-pecundang seperti lu, kok ada yang mau ya yang naik pertama? Itu kan yang lu pikirin kan? Karena yang naik pertama itu kemungkinan matinya itu besar sekali. Nyatanya pasukan Roma itu rebutan justru untuk yang naik pertama. Kenapa? Karena kalau lu naik pertama dan lu berhasil untuk menaklukkan kastilnya, lu akan mendapatkan kebanggaan khusus. Disebutnya pada zaman itu Roman Triumph ya. Jadi lu akan dapat gitu loh. Lu dapat honor gitu, kebanggaan terhadap diri lu sendiri, dapat pride gitu. Laki-laki zaman sekarang nggak ada dia begitunya. Ya, kalau ketika perang suruh naikin tangga dia kabur duluan, dia nggak berani. Jadi yang kemungkinan kepalanya ditebas pertama. Kalian bayangin dalam beberapa ribu tahun ya, cepat sekali berubahnya dari laki-laki yang seperti itu ke laki-laki yang seperti sekarang. Lu kalau nggak bisa nyelesain ya masalah yang ada di hidup lu hari ini, lu nggak akan dikasih kesempatan itu untuk punya masalah besok. Dan kalian yang mungkin duduk di sini ngerasa gue nggak pengen ada masalah di hidup gue. Itu laki-laki pecundang. Gue kasih tahu kalian di sini ya. Untuk sebagian besar dari laki-laki, hidup itu isinya hanya masalah ya. Masalah, peperangan itu setiap hari. Dan masalah itu nggak akan pernah henti ya. Itu ibarat setiap hari ada tantangan baru di hidup, ada masalah baru, ada kesulitan baru. Itu harus lu telan sebagai bagian dari hidup. Hidup ya selama 80 tahun nanti mungkin kalian hidup, kalau dikasih 80 tahun sama yang di atas, itu adalah peperangan tanpa henti. Setiap hari itu adalah peperangan. Untuk orang-orang seperti gua, setiap hari itu seperti gua datang untuk berperang. Ketika bahkan lu mungkin bingung apa maksudnya gua peperangan. Di saat titik sudah sangat cukup ya, berkecukupan seperti gua, hal terbaik yang gue bisa lakukan sekarang adalah bersiap untuk perang. Nah kalian mungkin bingung, karena mama gue juga bingung. Dia bingung, kalau lu udah punya semua duitnya, kalau lu gak bisa santai-santai aja? Enggak. Justru ketika gue dapat duit yang sangat banyak, di situ gue takut karena dengan duit yang sangat banyak ada sangat banyak orang yang mau ngambil itu dari gue. Dunia ini hutan rimba, kompetisi, peperangan. Jadi setiap kali gue dapat banyak, gue tahu ini akan ada masalah yang datang dan gue persiapkan diri gue untuk masalah yang akan datang. Dan gue gak kaget ketika masalah itu datang. Matahari itu akan terbit dan matahari juga akan tenggelam. Suatu saat lu bisa senang-senang, besoknya lu bisa kena masalah yang luar biasa berat. Lu mungkin pikir sekarang, oh coba kalau gue hanya punya uang 10 miliar aja dikasih ke gue, masalah di hidup gue akan selesai. Enggak, masalah lu akan tambah berat. Tapi hidup ini akan kasih lu level masalah ya, di level lu. Jadi masalah yang lu dapetin ketika punya uang 100 juta itu berbeda. Ya kayak gue, masalah yang datang di hidup gue ketika gue cuma punya uang 100 juta itu gampang. Tapi bagi waktu itu 100 juta berat. 1 miliar masalahnya beda, 10 miliar beda masalahnya. 100 miliar beda masalahnya. 1 triliun itu levelnya naik terus masalahnya. Ya, tapi kita progres di hidup ya, gue anggap diri gue berperang dan gue nggak takut mati ibaratnya. Lu mau perangin gue, come and get me gitu. Laki-laki itu dikutuk untuk jadi prajurit hidup ya di hidup ini. Kita dikutuk dari awal untuk banting tulang, untuk cari duit, cari nafkah buat keluarga kita. Kita zaman dulu disuruh berburu ya, rela mati lawan binatang buas untuk menghidupi keluarga kecil kita. Kenapa pertanyaan orang lu bisa mandang sebelah mata dan lu di posisi lu sekarang seperti di neraka ini? Karena lu nggak kompeten dan lu nggak bisa nyari duit. Jangan bingung kenapa keluarga istri lu itu ketika lu datang ya ke mertua lu, mereka anggap lu sebelah mata. Kenapa lu datang pakai mobil yang paling jelek? Atau kalau datang pakai motor gitu. Ya gimana nggak dipandang sebelah mata? Istri lu mau beli tas kagak bisa, rumah lu masih nyicil, ya istri lu mau interior rumah lu nggak mampu. Dia mau makan apa lu nggak bisa kasih. Terus lu bingung kenapa dia selingkuhin lu, tinggalin lu ke cowok yang lebih kaya. Karena lu nggak kompeten bos, lu pecundang. Lu sebagai laki-laki hidup itu udah gagal, udah masuk di yang gue sebut namanya neraka laki-laki ini. Gimana cara lu keluar? Ya jadi orang kaya. Sederhana ya. Coba sekarang ya, lu ngerasa lu gak dihormatin sama istri lu, coba naik Ferrari. Ya, lu naik Ferrari ke rumah mertua lu.
Apa nggak disiapin itu semua makanan di situ? Apakah dia nggak sapu dulu rumahnya sebelum lu dateng? Apa dia nggak begini tunduk sama lu? Tunduklah. Itu cara dunia bekerja. Nggak suka begitu. Nggak suka orang lebih mandang orang yang lebih kaya. Ya lu contoh lah, lu ke hotel aja. Lu naik Avanza sama naik Ferrari lebih dipedulin siapa? Dunia memang begitu. Lu Avanza lu disuruh parkir jauh-jauh karena mobilnya jelek nggak mau dilihat di depan hotel. Kalau Ferrari, gua naik McLaren, gua naik Senna, itu di hotel, ditaruh di depan lobi kalau bisa mobilnya. Karena hotelnya bangga ada mobil seperti itu di hotelnya. Itu cara dunia bekerja. Nggak suka pindah, ya lu pindah hidup di bulan gitu. Lu bingung gitu kenapa cewek lo kok bisa ya dia jahat banget sama gue cari cowok lain. Dia udah capek-capek make up. Ya yang lu lakuin adalah lu naik motor. Dengan lu naik motor lu rusakin itu semua make upnya, matanya masuk debu. Ya rambutnya rusak kena helm. Dan lu bingung kenapa dia mau cowok yang punya mobil. Hujan-hujan kan sama lu, naik jas hujan. Dan lu cuma nangis ketika ditinggalin lu buat cowok yang punya mobil. Ya jangan sakit hati, kerja. Ya, kerja. Kalian mungkin bingung kenapa ya pacar gue selalu berantemin gue. Di hidup gue ya, selama gue punya pacar jarang sekali gue berantem. Jarang banget ada yang mau berantemin gue gitu. Karena gue kompeten. Jarang sekali gitu berantem karena mau makan di mana. Enggak, mereka semua yang ikut gue mau makan di mana. Karena mereka tahu gue akan kasih makanan yang terbaik. Lu nggak usah mikir lah, nggak usah pasang otak lu. Lu jadi princess aja duduk di mobil gue. Udah gue bawa lu gitu, selesai. Jadi nggak pernah ada berantemnya. Soal hal-hal kecil tuh nggak ada berantemnya. Lu ngikut gue, lu nggak mau makan tempat gue ya lu makan sendiri di rumah, selesai. Lu nggak mau gue cari orang lain, sederhana. Gampang sekali gitu. Bedanya apa? Lu ketika lu bawa cewek lu dengan motor lu ya kan, lu makan di mana ya? Kamu makan di mana sayang? Nggak tahu. Oh ya udah kita makan di McD ya. Akhirnya makan di McD lu. Kalau gua udah siap semua gitu. Chef omakase-nya tahu gua siapa, security di depannya tahu gua siapa, parkiran gua pun ada parkiran gua sendiri di situ. Ya. Kenapa? Money talks gitu. Lu akan masuk ke neraka laki-laki kalau cuma jadi pecundang di hidup lu. Ya orang tua lu aja mungkin nggak bangga sama lu cuma jongkok di depan rumah pakai wifi tetangga main game. Di sini gue bilang ya, lu stop cari pembenaran gitu. Stop cari validasi sana sini lewat konten TikTok cowok-cowok miskin gitu. Oh split bill lo begini. Terus gue liat komennya, oh ada yang lumrah lo di luar negeri. Nggak tahu ya Indonesia kenapa cewek standar TikTok. Memang sudah berubah zamannya. Lo kalau nggak mau cewek ekspektasi cowoknya kaya, lu jangan tinggal di planet bumi. Dari zaman dulu cowok yang paling berotot yang bisa berburu paling banyak itu paling banyak dapat cewek. Ceweknya banyak di goanya karena dia jago berburu. Zaman dulu juga sama. Raja itu bisa punya 1000 cewek. Sedangkan cowok-cowok yang gembel itu bisa nggak pernah punya cewek, nggak pernah punya pasangan sampai dia mati. Itu fakta dari zaman dulu seperti itu. Ya, cowok-cowok cuma dicambuk itu jadi budak itu biasa nggak dapet cewek sampai dia mati karena dia sampah di masyarakat. Orang-orang di Roma yang nggak ikut militer itu biasanya nggak punya cewek sampai dia mati. Hidup kayak pecundang di samping di tanah begitu hidupnya. Cari-cari makan dari pinggiran kayak kucing. Jadi jangan lo expect gitu loh. Oh ini ada standar cewek mau kaya. Memang semua cewek mau cowok yang kaya. Udah telan gitu ya. Ada yang coba cari validasi. Oh tapi kan di luar negeri itu biasa lumrah itu split bill. Iya bule miskin. Sama kan di negara kita ada orang miskin. Di luar juga ada orang bule yang miskin gitu loh. Orang yang bule yang miskin yang minta split bill. Coba lu ke billionaire deh. Hedge fund manager gitu kerja di finance suruh split bill lu diketawain bos karena mulut dia ngomong split bill nih kayak gue nih ngomong split misalnya harga makannya 1 juta gue ngomong split bill itu gue udah bikin 1 juta dalam gue ngomong sedetik split bill itu daripada gue capek-capek ngomong ya nambah berapa detik lagi itu prosesnya gue bayar aja karena itu enggak waktu gue lebih mahal dari proses gue ngomong kata keluar dari mulut gue split bill nggak paham kan kalian jadi jangan samain kayak standar-standar TikTok terus ada cowok-cowok gitu ngomong oh nggak apa-apa ini nggak apa-apa dia miskin naik Avanza jangan dengerin ya jangan dengerin lu juga harus telan tapi kalau lu mau hidup yang berbeda lu mau keluar dari neraka ini lu harus lakuin yang laki-laki lain nggak lakukan lu harus siap perang lu harus siap untuk telan masalah-masalah yang akan datang karena masalah-masalah itu gue janji akan datang ke lu menurut gue sih nggak ada yang lebih busuk kayak di dunia ini dibanding jadi laki-laki pecundang ya lu cuman bangun naik KRL itu lu dempet-dempetan cari kopi hitam terus lu dapat gaji dari bos lu terus lu tidur hidupnya kayak autopilot. Lu tau gak ini mirip sama apa? Sama binatang di kebun binatang. Lu jangan gue ngomong gini kayak gue jahat sama lu. Enggak, ini gue sayang sama lu makanya gue ngomong. Ya, gue sama-samain lu sama binatang kenapa? Karena gue sayang sama lu. Mirip, ya. Gue bilang tadi, lu bangun autopilot ke KRL, dempet-dempetan, minum kopi, ya. Makan roti ke kantor, dapat gaji pulang. Ulang lagi besok, ulang lagi besok, ulang lagi besok. Emang gak ada masalahnya bener hidupnya, tapi itu hidup paling sampah menurut gue. Hidup paling sampah adalah hidup yang rata, gak ada kegembiraan di hidup lu, gak ada rasanya. Bahkan ya, gue di saat ada masalah itu di saat gue ngerasa bener-bener gue hidup gitu loh. Lagi perang nih seru nih menurut gue. Kalau hidup lu rata flat aja itu bagus gak usah hidup gitu. Lu jangan jadi kayak singa di kebun binatang. Nah singa di kebun binatang kenapa? Gak usah berburu ya. Makanan ada jamnya dikasih secukupnya makanannya. Kerjanya cuma tidur. Insting berburunya hilang. Insting predator hilang.
kill or be killed instingnya tuh hilang gitu loh. Yang dia harus kabur dari poachers yang bawa senjata tuh hilang, instingnya hilang gitu. Makanya singa-singa di kebun binatang itu lebih cepat mati dibanding singa-singa di alam. Karena instingnya dibunuh. Lu mungkin juga akan lebih cepat mati dibanding orang yang hidup gitu loh. Lu tuh nggak hidup, lu di neraka ini kayak di kebun binatang gitu loh. Dikandangin gitu, naik KRL, dempet-dempetan. Lu kayak singa yang nggak tahu kapan menghindar dari bahaya. Ini bahaya nggak sebenarnya? Makanya gimana cara carinya? Oh, dikasih gitu, dikasih. Suapin. Tapi secukupnya. Apa bedanya lu sama binatang di kebun binatang? Nggak ada bedanya. Gua tahu ya, lu yang nonton ini tuh manusia di dunia ini yang paling banyak alasannya. Gua bukan dilahirin di keluarga kaya, gua nggak bisa inilah itulah. Coba gua kasih gini. Gua bilang bahwa 2025 ini adalah tahun dimana hidup lu bisa berubah di Januari ini. Ya, kalau lu sungguh-sungguh dengerin apa yang gua ngomongin, hidup lu bisa berubah. Buang dulu semua. Alasan-alasan goblok di otak lu, buang dulu semua. Jangan nyalain ini ada kebijakan ini, jangan nyalain ya. Fokus di diri lu, dan gue bilang, lu dengerin omongan gue, 2025 hidup lu akan berubah. Coba gue kasih lo ya, gue tantang lo sama misalnya 100 orang yang nonton ini ya. Ada 100 orang nih, gue kasih skop. Cuman boleh pakai skop ini, lu gali lobang ke bawah. Yang lobangnya paling dalam 24 jam gue kasih 10 miliar. Lu yakin lu bisa menang game gue gak? Coba lu pikir. Ujung-ujungnya apa yang bisa begitu? Itu lewat kegigihan. Itu pure, kalau bahasa Inggrisnya sheer will. Gue gak tahu bahasa Indonesianya apa. Kemauan yang luar biasa itu. Tekad yang luar biasa. Itu bukan siapa yang lebih punya teknik untuk ngegali kalau 24 jam. Itu siapa yang lebih berani berdarah dibanding sebelah-sebelahnya. Lu yakin lu menang gak? 100 orang ya. Gue pilih 100 random orang nonton ini. Lu yakin lu menang gak? Itu aja lu kagak yakin lu menang. Gimana lu mau sukses di hidup ini? Itu bisnis, pekerjaan ya. Financial market itu jauh lebih susah dari gali lobang 24 jam itu. Lu gimana mau sukses? Nggak bisa jawabannya. Lu aja nggak pede dengan begitu. Kalau gue bilang sekarang, 2025 lu pas sukses, tapi kompetisinya ratusan ribu orang yang nonton ini. Sama persis kayak gali lobang itu. Lu mau do whatever it takes nggak untuk keluar dari neraka itu? Karena semua lu itu di neraka yang tadi, yang dipandang rendah oleh orang tua lu sendiri, oleh mertua lu, oleh istri lu. Nanti anak lu bahkan nggak bangga punya bapak kayak lu. Bayangin coba hidup kayak gitu. Apa lebih baik mati aja? Gue yakin pecundang-pecundang sini lu bawa pacar lu ya ke pinggir gang, itu dia ditodong gitu kan. Lu bahkan gak berani berantem, lu gak berani korbanin nyawa lu untuk pacar lu sendiri. Ya gimana dia gak tinggalin lu? Itu cowok-cowok zaman sekarang. Ada begal nih, bawa parang, lu gak berani mati demi pacar lu. Lu lari. Itu pecundang. Lu baru sakit dikit aja gak mau kerja. Ibarat nih besok nih gue mau suruh lari maraton, lu bilang batuk pilek. Gak bisa begitu ya. Pekerjaan tuh sama, lobangnya sama, dia nggak tunggu lu untuk istirahat dulu. Ada yang gali terus gitu 24 jam, kalah lu. Gue gali terus 36 jam sampai tangan gue berdarah semua tuh kalau gue disuruh. Lu mikir nggak sih di universe yang luas ini ya, alam semesta yang sangat luas ini, ever expanding. Seberapa hoki lu untuk bisa bernafas di sini, lahir sebagai manusia, dan itu lu sia-siain sekali kesempatan lu hidup untuk alasan-alasan lu, nanti aja lah, jangan pikirin yang duniawi. Ya itu lu aja gitu. Tapi hidup mah di bawah santai aja, lu egois ya. Keluarga lu tuh makan masih susah, biayain dulu mereka, biayain orang sekitar lu ya. Berbagi ke sesama. Udah, ngapain kaya-kaya kayak lu? Karena dengan kaya kayak gue bisa bangun untuk sekolah anak berkebutuhan khusus, gue bisa bangun sekolah di NTT. Ini gue mau bangun lagi bulan depan sekolah. Lu bisa nggak begitu? Gue dalam hidup gue mau bangun ribuan sekolah. Karena gue percaya edukasi itu tuh bisa ngekemplang otak-otak bodoh kayak lu semua di sini. Kalau dengan edukasi yang benar, gue yakin negara ini berubah. Kalau gue dikasih kesempatan untuk berubah, gue rubah gitu loh. Kenapa gue masih bikin video kayak gini? Karena gue mau rubah pikiran lu. Jangan sampai itu mimpi buruk gue itu. Anaknya malu sama bapaknya sendiri. Pulang sekolah anaknya temennya mau main, dibilang jangan main di rumahku. Kenapa? Karena rumahnya jelek. Karena malu sama rumah yang dibeli sama bapaknya. Gue gak mau punya kehidupan seperti itu. Seberapa egois diri lu untuk anak lu. Gak bisa kasih yang terbaik untuk anak lu. Gak bisa kasih yang terbaik untuk istri lu. Gak bisa kasih yang terbaik untuk pacar lu. Gak bisa kasih yang terbaik untuk nyokap lu. Gak bisa umrohin orang tua lu. Lu egois kan kalau gak mau jadi kaya? Orang miskin tuh manusia paling egois. Makanya gue berharap banget ya robot-robot ini, humanoid robot dan AI ini akan berubah semuanya. Karena kalau gue dikasih kesempatan, bagusan gue eradikasi aja orang-orang kayak gini. Kayak di zaman Roma, dibuang aja gitu ke pinggir. Gak ada gunanya menurut gue untuk mereka bernafas. Ini gue kasih tahu lo ya, rahasianya sukses. Sukses itu kayak api. Lu di hutan belantara nih, kedinginan. Lu takut banyak binatang, lu harus nyalain api. Nyalain api sulit sekali nyalainnya. Mungkin lu yang bahkan gak pernah paham nyalain api itu sulit banget coba nyalain api gitu. Tapi ketika api itu udah ada baranya, dia udah nyala, kecil aja apinya, itu akan jadi besar gampang sekali, tinggal lempar-lemparin kayu. Apinya itu gampang sekali jadi besar. Kenapa gue kasar seperti ini? Kenapa gue kesannya pengen ngerendahin kalian? Karena gue cuma pengen pantik apinya itu untuk nyala. Ketika apinya itu nyala, gue yakin kalian semua yang nonton ini bisa sukses. Jadi gue ngomongin dari hati ke hati kalau kalian. Gue pengen pantik apinya buat nyala.
Jadi jangan salah tangkap apa yang keluar dari mulut gue. Gue gak bermaksud jahat dan gue gak maksud jelekin kalian. Gue pengen pantik apinya untuk lu sadar lu hidup di neraka nih. Ayo kita keluar gitu. Fungsinya apa? Karena gue pengen kalian jadi penerus apa yang keluar dari mulut gue. Gue mungkin gak hidup selamanya, tapi kalian ini, video ini akan hidup selamanya. Ya, ini akan jadi legacy gue. Berapa ratus ribu orang yang nonton ini, yang setia nonton ini, hidupnya berubah semua dan jadi orang-orang hebat di negara ini. Dan bantu gue mungkin dalam misi gue untuk menyebarkan edukasi. Karena gue lebih baik ya punya 100 ribu followers yang sangat kaya dibanding punya 50 juta followers orang miskin. Kayak artis-artis gitu, gak ada gunanya, sampah gitu. 100 ribu deh follow gue. Tapi kalian semua punya uang gitu, kalian semua punya influence, kalian semua punya power di negara ini. Itu kita bisa do something gitu, kita bisa rubah sedikit gitu loh. Cuman itu yang gue pengen. Jadi kalau kalian tanya apa agenda gue, itu agenda gue. Gue pengen kalian semua sukses, karena gue pengen 100 ribu orang yang ngikutin gue tuh jadi pendekar, jadi prajurit. Gue mendingan 300 prajurit yang ngikutin gue dibanding 1 juta orang sampah yang pecundang. Jadi gue gak mau ada pecundang sini. Lu gak senang dengan apa yang gue ngomong, lu blok channel gue. Gue gak butuh ada lu ya. Gue gak butuh duit dari sini. Gue gak pernah ada endorse dari sini. Gue bukan influencer. Gue udah pengusaha yang sangat sukses. Outlet gue 52 ya, klub paling besar di Asia, beach club paling besar di dunia. Gue gak butuh uang lu di sini. Jadi gue pengen kalian adalah telan. Gue pengen pantik api di kalian buat kalian bisa jadi sukses.